Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, berjumpa kembali dengan saya Sirajuddin Arusi di channel yang berisi konten dakwah, motivasi dan informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah judul manfaat dan keutamaan sholat sunat duha. Sahabat semua, di dalam kehidupan manusia ada satu hal yang dicari oleh semua manusia, itu sama. Apa? Yaitu karunia Allah yang disebut rezeki. Oleh karenanya, berbagai aktivitas manusia, apakah dia seorang pekerja, seorang pedagang, seorang petani, seorang wirausahawan, aktivitasnya itu motifnya, orientasinya satu, mencari karunia Allah yang disebut rezeki. Tetapi pada kenyataannya hasilnya berbeda-beda. Ada orang yang pedagang misalnya dagangannya sama, tempat lokasi dagangnya sama, tapi hasilnya berbeda. Kenapa bisa begitu? Sahabat, ada satu rahasia yang mungkin tidak semua orang lakukan. Di dalam surah Jumu'ah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kamu udah kelar, udah selesai mengerjakan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi, mencarilah karunia Allah, ya, dan selalu ingat Allah. Jadi ada satu amalan yang harus dikerjakan, yang kudu dikerjakan untuk memaksimalkan hasil ikhtiar itu. Apa? Di pagi hari itu adalah sholat sunat duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada manusia 3. Yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan yang disebut Ayyamul Bid. Puasa pada tanggal 13, 14, 15 daripada bulan Hijriah. Yang kedua sholat sunat duha. Dan yang ketiga adalah sholat witir sebelum tidur. Maka sholat sunat duha ini sangat penting. Ada 2 manfaat sholat sunat duha. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Dzar radhiyallahu an qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Bahwa di pagi hari tiap-tiap seseorang itu berkewajiban untuk mensedekahkan persendiannya, ruas-ruas yang ada dalam tubuhnya. Nih contohnya, persendian. Kalau jari kita melekuk antara yang satu dengan satu, ini disebut persendian. Di dalam tubuh manusia ada 360 persendian. Dan ini harus disedekahkan setiap pagi. Dengan apa? Maka dalam hadis itu dikatakan fakullu tasbihatin shadaqah. Dengan membaca tasbih itu sedekah. Subhanallah, subhanallah, itu cara bersedekahnya. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Dengan membaca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, itu sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Dengan membaca kalimat la ilaha illallah, itu sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah, dan dengan membaca kalimat takbir itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan itu sedekah. Jadi 360 persendian dalam tubuh manusia, dalam tubuh kita, itu setiap pagi kudu disedekahkan. Harus disedekahkan. Dengan apa? Dengan tadi kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus baca la ilaha illallah, berarti sekitar 360 kali.
Tetapi jika kita tidak sempat untuk membaca itu, maka terusan hadis itu adalah wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Cukup diganti 2 rakaat sholat sunat duha di pagi hari. Jadi sahabat, manfaat sholat sunat duha yang pertama adalah sebagai wujud sodakoh terhadap 360 persendian yang ada dalam tubuh manusia. Yang kedua, ini yang dahsyat. Manfaat sholat sunat duha yang kedua, itu bisa mempermudah rezeki. Bisa memaksimalkan usaha kita, ikhtiar kita. Coba kita renungkan dalam doa setelah sholat itu. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama' fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kasirhu bihaqqi duha'uka wa baha'uka wa quwwatuka wa qudratuka ataini ma ataitaka min ibadika sholihin. Di dalam doa itu ada satu permintaan yang komplit. Allahumma in kana rizki fis sama' fa anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya masih di langit, turunin. Ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau rezeki saya masih di dasar bumi, keluarin. Wa in kana ba'idan fa qaribhu. Kalau rezeki saya sedikit, kalau rezeki saya jauh, deketin. Wa in kana qalilan fa kasiru. Kalau rezeki saya sedikit, banyakin. Subhanallah. Ini doa sangat luar biasa. Maka manfaat daripada sholat sunat duha itu adalah memaksimalkan ikhtiar kita. Oleh karena itu sahabat, mari kita biasakan setiap pagi sholat sunat duha. Pelaksanaannya sama seperti sholat sunat lain. Usolli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala niatnya. Setelah Fatihah, rakaat pertama boleh surah Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah boleh surah Al-Ikhlas. Berapa rakaat? Boleh 2 rakaat. Nabi mengerjakan 2 rakaat. Juga Nabi pernah mengerjakan 4 rakaat. Bahkan lebih, 6 rakaat. Dan pernah juga 8 rakaat. Jadi bagaimana kita singkap? Yang penting adalah istiqomah. Walaupun hanya tiap hari 2 rakaat. Dalam sebuah hadis, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah, yang paling disenangi Allah, itu yang terus menerus walaupun sedikit. Istiqomah, jadikan wirid. Guru saya dulu menjelaskan, dia bilang begini, kalau kamu sholat sunat duha 2 rakaat, ibaratnya kamu diberikan berangkas uang dan dikasih kuncinya. Tapi belum dikasih tahu cara buka berangkas itu, cara buka gembok itu. Tapi kalau kamu sholat sunat duha 4 rakaat, kamu sama seperti dikasih berangkas uang, dikasih kunci gembok, dan dikasih tahu cara membuka gembok berangkas uang itu. Tapi kalau kamu sholat sunat duha 6 rakaat, sama dengan kamu dikasih berangkas uang, dikasih kunci gembok, dan dibukain gemboknya. Jadi kelihatan tuh duitnya. Tapi kalau kamu sholat sunat duha 8 rakaat, sama dengan kamu dikasih uang tunai. Wow, ibaratnya ya. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan 8 atau 6 atau 4, 2 rakaat. Tiap hari kita istiqomahkan, kita jadikan wirid sebelum melakukan aktivitas ikhtiar mencari uang, mencari rizki, maka itu akan luar biasa. Ulama sufi mengatakan, kalau manusia lihat korelasi hubungan antara sholat duha dengan rizki, jadi begitu habis sholat sunat duha, dia berdoa, dia berikhtiar, itu kelihatan rizki datangnya, nyamperinnya, itu manusia bakalan nungguin tiap pagi untuk melaksanakan sholat sunat duha. Tapi saya nggak kelihatan.
Kalau kelihatan tuh orang pada nunggu tuh waktu sholat sunat duha.